Rintihan Kehidupan. Buah karya Herni Marlinawati. Rintihan Kehidupan adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang kehidupan seorang anak yang bernama Nuri yang penuh dengan duka. Episode kali ini, Nuri akan bertemu dengan ayahnya. Ikuti saja Rintihan Kehidupan episode 2, Pertemuan. Pagi-pagi sekali, aku bangkit dari tidurku. Kejadian semalam membuatku sadar betapa selama ini aku lalai menjaga ibu. Pagi ini, aku berniat ingin menyenangkan hati ibu. Aku akan membuat ibu menyadari bahwa seorang anak yang masih lugu ini mampu menjaga dan membalut luka hatinya yang selama ini menganga dengan lebar. Aku bergegas membersihkan muka. Aku akan membuatkan sarapan pagi untuk ibu dengan nasi goreng spesial buatanku. Enak atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting, pagi ini aku ingin membahagiakan hati ibu dengan caraku. Aku ingin mengukir senyuman di wajahnya yang masih cantik jelita. Dengan penuh semangat, aku menuju dapur. Sudah terbayang apa yang akan kulakukan untuk membahagiakan wanita parubaya yang sangat amat kusayangi itu. Di pintu dapur, aku berpapasan dengan ibu. Ternyata, ibu sudah bangun dan tersenyum manis. Anak gadis ibu sudah bangun rupanya. Ayo sini, ibu sudah buatkan nasi goreng spesial kesukaanmu. Ibu mengajakku sarapan. Ternyata, wanita tersayang ini sudah lebih dulu membuat kejutan untukku. Ibu, kau memang wanita yang luar biasa. Sungguh, ku sangat menyayangimu. Sambil tersipu, kulahap sarapan istimewa yang dipersiapkan ibu untukku. Sayang, jangan dimasukkan ke hati kejadian tadi malam ya. Kita lupakan saja. Anggap saja itu sesuatu yang tidak penting. Ibu berkata sambil mengusap kepalaku. Ya ibu, Nuri juga sudah melupakannya. Yang penting ibu jangan menangis lagi. Nuri tidak suka melihat ibu menangis. Nuri jadi sedih, balasku. Tentu sayang, ibu juga tidak suka melihat Nuri menangis. Hati ibu tercabik kalau Nuri menangis. Sudah, teruskan sarapanmu. Ibu mau menyapu halaman ya sayang. Aku mengangguk sambil terus menghabiskan nasi goreng spesial buatan ibu yang tak ada bandingannya menurutku di dunia ini. Selesai sarapan, aku bergegas mencari ibu di halaman depan. Mataku mencari-cari sosok yang selalu membuat hatiku tenang, tapi tak kutemukan sosok yang kucari. Dengan pandangan yang menyeluruh, kuperhatikan sekeliling. Kulihat di depan pagar ibu berdiri membelakangiku. Pandangan matanya terpaku pada sosok laki-laki separuh baya yang juga balas menatapnya. Kejadian itu berlangsung hampir 5 menit. Mereka saling bertatapan satu sama lain, seakan-akan ingin menyampaikan banyak hal. Akhirnya, aku berlari menghampiri ibu yang masih terpaku. Wajahnya berubah pucat pasi seperti melihat hantu. Tangan ibu menunjuk ke wajah laki-laki yang tak kukenal sama sekali. Entah mengapa wajah ibu makin pucat. Dan akhirnya jatuh lunglai ke tanah. Ibu, aku berteriak melihat ibu jatuh. Aku berlari dan menghampiri ibu. Kuraih tangan ibu yang lunglai dan menciuminya sambil menangis. Secara refleks laki-laki yang ada di sampingku langsung memupung ibu sambil berlari memasuki rumah menuju kamar tidur ibu. Laki-laki itu meletakkan ibu di atas tempat tidur dan berusaha menyadarkan ibu. Aku bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Aku sangat takut kehilangan ibu.
Aku takut kehilangan kasih dan sayangnya. Selama ini, aku hanya mengenal kasih sayang seorang ibu. Hanya ibu yang tertanam dalam hatiku. Aku sangat takut kehilangan kasih dan sayangnya. Aku hanya bisa menangis. Sementara lelaki yang tadi membopong tubuh ibu terduduk lemas di samping tubuh ibu yang terbaring lemah. Perlahan laki-laki itu memalingkan wajahnya ke arahku. Ia menebarkan senyumnya kepadaku. Sudah, jangan menangis lagi. Sebentar lagi ibumu pasti sadar. Ia hanya sedikit kaget tadi. Namamu Nuri ya? Cantik sekali, sesuai dengan wajahmu. Lelaki itu mengusap kepalaku dengan lembut. Berapa umurmu, nak? Ia kembali menatapku. Aku hanya diam saja. Sesekali, isakku masih terdengar. Kau pasti tidak mengenalku, karena memang selama ini kau tidak pernah tahu. Dan bukan salahmu kalau tidak mengenalku, karena memang aku yang salah. Aku yang salah, nak. Lelaki itu kembali berucap. Kulihat matanya berkaca. Nuri, aku adalah ayahmu. Laki-laki itu terisak. Aneh, aku tidak mengerti apa yang dibicarakan orang ini. Wajahku yang lugu hanya memandang wajahnya yang muram dan penuh air mata. Aku yang belum mengerti hanya terdiam. Tiba-tiba laki-laki itu memelukku dengan sangat erat. Nuri, maafkan ayah, nak. Ayah bersalah padamu dan ibumu. Ayah menyesal telah menyia-nyiakan kau dan ibumu. Ayah salah, nak. Ayah sangat menyesal. Maafkan ayah, Nuri. Selama ini kau tak pernah mendapatkan kasih sayang ayah. Kau pasti merindukan sosok ayah. Tapi ayah lalai, nak. Ayah silaf. Maafkan ayah, nak. Laki-laki itu menangis dan menangis. Aku yang merasa sesak karena pelukan laki-laki itu berontak dan merasa sedikit takut. Aku belum pernah bertemu dengannya dan belum pernah melihat wajahnya. Selama ini yang kurasakan adalah pelukan kasih sayang seorang ibu. Lain rasanya ketika lelaki itu memelukku. Secara refleks, aku mendorong tubuhnya dan berusaha menghindarinya. Nuri, kemarilah, nak, kemarilah. Aku takkan menyakitimu. Aku ayahmu, nak, ayah yang kau rindukan. Aku mundur menjauh. Perasaanku masih tidak enak. Jangan-jangan nanti dia menculikku dan memisahkan aku dengan ibu. Pikiran itu membuatku semakin mundur. Aku takut dia mendekatiku. Jangan takut, sayang. Aku takkan menyakitimu karena aku ayahmu. Tanpa sadar, aku mengulang ucapan terakhir dari mulutnya. Ayah? Tidak, aku tidak punya seorang ayah. Aku hanya punya ibu. Aku tak pernah tahu di mana ayahku. Aku hanya tahu ibuku. Aku tak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Yang ku tahu hanya kasih sayang seorang ibu. Ibu yang malang, ibu yang menyayangiku, ibu yang selalu melindungiku. Ibu yang tak pernah menyakitiku, ibu yang selalu memberikan seluruh jiwa dan raganya untukku, hingga aku lupa kalau aku tak pernah punya seorang ayah. Siapa kau? Pergi, pergi, jangan mendekat. Aku hanya punya ibu, ibu yang sekarang terbaring karena kau. Pergi kau orang jahat. Aku berteriak ketakutan. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Assalamualaikum, terdengar suara mengucapkan salam. Suara itu sangat tidak asing di telingaku. Aku berlari ke depan sambil menjawab salam. Waalaikumsalam, kakak, ibu jatuh, ada orang jahat, kak. Aku menyambut kepulangan kakak yang sangat kusayangi. Kakakku bekerja di luar kota dan hanya bisa pulang 1 kali dalam seminggu. Aku lupa kalau hari ini adalah hari Sabtu. Hari Sabtu dan Minggu kakak selalu pulang ke rumah karena merupakan hari liburnya. Mendengar ibu jatuh, kakak sangat cemas. Ibu jatuh? Jatuh di mana, Nuri? Ibu di mana sekarang? Bagaimana kondisinya? Kakak bertanya bertubi-tubi. Tentengan yang dibawa kakak langsung dilemparkan di atas kursi tamu dan berlari memeluk serta menggendongku. Ibu di kamar, kak, jawabku dengan cepat. Kakak bergegas menuju kamar, tetapi langkah kakak tiba-tiba terhenti. Wajahnya pucat seperti wajah ibu sebelumnya. Dara, kaukah itu? Laki-laki yang mengaku ayah tadi menyapa kakakku. Ini ayah, nak.
Kau masih ingat kepada ayah, Dara? Kak Dara hanya diam 1000 bahasa. Lelaki itu kembali memanggil Kak Dara. Dara, ini ayah, nak. Tiba-tiba dada Kak Dara bergemuruh. Dengan gemetar Kak Dara menurunkan tubuhku. Apa? Ayah? Benarkah engkau ayahku? Lalu di mana kau selama ini? Di mana kau ketika aku membutuhkanmu? Di mana kau ketika aku memerlukan kasih dan sayangmu? Di mana kau ketika aku kelaparan, kehausan, sengsara, dan penuh dengan air mata? Kau di mana, ayah? Di mana kau ketika aku butuh perlindungan, butuh perhatian dan kasih sayang? Di mana kau saat keringat ini bercucuran demi sesuap nasi? Di mana kau, ayah, ketika ibu sakit tanpa ada yang menghiraukan? Di mana kau, ayah, ketika adikku butuh seorang ayah? Ketika adikku menangis meminta mainan? Di mana kau, ayah? Di mana? Kakak berteriak dan menangis, meratapi nasib dan derita yang selama ini kami jalani. Kak Dara adalah seorang wanita tegar yang sudah mengalami berbagai kesulitan hidup. Selama ini, Kak Dara lah yang menghapus air mata dan segala kesengsaraan kami. Dia adalah kakak terhebatku. Dia sudah ditempa gelombang kehidupan. Ah, Kak Dara, di balik pengorbananmu, ternyata kau juga manusia biasa yang terkadang terapuh dihantam gelombang kehidupan. Kasihan engkau, Kak, masa mudamu tersia dan terampas oleh pahitnya kehidupan. Mendengar teriakan Kak Dara, laki-laki di hadapan kami kembali tergugu, terdiam tanpa kata. Dia hanya menangis dan terisak. Hatinya hancur mendengar suara lantang Kak Dara bagaikan petir di siang hari. Dia merasa sangat malu kepada dirinya sendiri. Ternyata selama ini dia sudah menyelipkan dendam di hati anak-anaknya tanpa dia sendiri menyadarinya. Dia hanya ingin melanglang buana mengikutkan hati yang ingin bebas menikmati hidup. Hingga suatu ketika dia tak punya penghidupan lagi dan jatuh melarat. Karena kemelaratannya hidup terluntang-lantung di negeri seberang. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke istrinya di kampung dengan harapan istrinya yang baik hati akan menerimanya kembali. Maafkan ayah, Dara. Ayah sudah salah, nak. Untuk itulah ayah minta maaf. Lelaki itu kembali terisak. Maaf, kata ayah. Semudah itukah? Setelah bertahun-tahun ayah meninggalkan kami tanpa berita, ayah minta maaf. Tahukah ayah bagaimana kesedihan ibu? Tahukah ayah bagaimana menderitanya ibu? Bagaimana hatinya terluka hingga beliau tak punya air mata lagi? Tahukah ayah bagaimana penuh perjuangan ibu melahirkan Nuri hingga hampir kehilangan nyawa? Tahukah ayah bagaimana ibu menangis melihat Nuri bersedih karena ditertawakan oleh teman-temannya? Sekarang ayah ingin minta maaf. Suara teriakan dan isak tangis yang mewarnai kamar itu membuat ibu sadar dari pingsannya dan membuka mata. Beliau memanggil namaku. Nuri, kau di mana, nak? Kemarilah. Ya, ibu, Nuri di sini, jawabku mendekati ibu. Ibu tidak apa-apa. Ibu kenapa? Apakah ada yang sakit, ibu? Kak Dara berlari memeluk ibu. Aku tahu Kak Dara sangat mengasihi ibu. Kehidupan telah menempanya menjadi seorang anak yang sangat berbakti. Dara, kapan kau datang, nak? Adikmu dari kemarin sudah tidak sabar menunggumu. Merengek terus minta mainan baru seperti mainan si Ani. Katanya kau sudah janji akan membelikannya. Ibu tiba-tiba terdiam seperti mengingat sesuatu. Wajahnya kembali pucat. Matanya seperti mencari-cari sesuatu. Pandangannya terhenti pada sosok laki-laki yang tadi menyebabkan ibu pingsan. Abang, kaukah itu? Mata ibu mulai berkaca. Dadanya bergerak turun naik seperti menahan sebuah beban. Ibu sepertinya menahan perasaan hatinya. Di sudut matanya mulai jatuh air bening secara perlahan tapi pasti. Semakin deras kristal-kristal itu jatuh menimpa wajah ibu. Tidak ada lagi suara tangis. Yang ada hanya air mata yang luruh tanpa bisa dibendung. Ibu sepertinya berusaha untuk kuat.
Laki-laki yang dipanggil abang oleh ibu secara cepat menghampiri ibu dan memegang tangan ibu. "Iya, ini abang Aida. Apakah aku bermimpi?" Ibu seakan tak percaya. "Tidak Aida, ini aku. Kau tak bermimpi, ini memang aku suamimu." Laki-laki itu menciumi tangan ibu. Dengan refleks, ibu menarik tangannya. Air matanya mengalir membasahi bantal. Ia tidak menyangka hari ini akan mendapatkan kejutan yang tak terduga. Ia tak tahu apakah sedih, senang, atau marah. Semua perasaan itu bercampur menjadi satu. Hanya isak tangis yang mengiringi air mata ibu. Suasana kamar terasa sepi. Semuanya larut dalam pikiran masing-masing, termasuk diriku. Aku bingung, tak tahu yang harus kulakukan. Benarkah sosok yang ada di hadapanku adalah ayah yang selama ini kurindukan? Sosok ayah yang selalu membuat ibu mengeluarkan air mata. Sosok ayah yang selalu membuat teman-temanku selalu mentertawakanku. Sosok ayah yang selalu membuatku cemburu kepada teman-temanku, terutama si Ani, teman sepermainanku. Aku masih tak percaya. Baru kemarin aku berjanji akan melupakan sosok ayah dan takkan menanyakannya lagi kepada ibu karena akan membuat kristal bening jatuh di sudut mata ibu. Pemandangan itu sangat menyakitiku, tapi kini aku ternganga. Benarkah orang ini ayah yang telah meninggalkan ibu? Ayah yang tak pernah kurasakan belayannya? Entahlah, yang pasti aku lega karena ibu sudah sadar. Maafkan ayah memang bersalah telah melantarkan sekalian semua. Ayah menyesal telah menyia-nyiakan dirimu dan anak-anak kita. Kalian pantas membenciku karena aku adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Laki-laki yang meninggalkan kesengsaraan pada kalian. Pukullah aku, caci dan makilah diriku karena aku pantas menerimanya. Hanya satu pintaku, tolong maafkan aku, maafkan aku. Ayah menangis dan terisak. Tubuhnya terguncang hebat. Beliau memeluk ibu, aku dan Kak Dara yang duduk di samping ibu. Kami semuanya terisak. Pertemuan hari ini membuat kami sama-sama menangis. Nantikan kelanjutan kisah Nuri dalam episode 3 Hari Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.